Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin camilan yang murah tapi enak yuk. Ini dia guys. Ada yang suka nggak nih? Masya Allah, dadar gulungnya cantik banget. Kalian pernah bikin nggak? Selain cantik, yang ini juga enak banget ya. Tuh, isiannya juga lumer parah. Dijamin bikin nagih dan layak jual. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, kita bikin kulitnya dulu. Caranya yaitu masukkan 375 gram atau sekitar 25 sendok makan tepung terigu curah, atau bisa juga menggunakan tepung kemasan jenis terigu protein tinggi. 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung tapioka alias kanji singkong. By the way, untuk tepungnya ini jangan sampai keliru menggunakan tepung sagu ya. Karena jika menggunakan tepung sagu, maka hasilnya itu jadi terlalu lengket dan kurang bagus. Catat. Masukkan juga setengah sendok teh garam, aduk rata, kemudian tuangkan sekitar 850 ml air, aduk rata, lalu 40 ml atau sekitar 4 sendok makan minyak goreng. Tambahkan juga 1 sendok teh essence vanili atau bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Oke, ini dia guys hasilnya. Pastikan adonannya itu halus seperti ini. Jika perlu saring adonan seperti ini ya. Selanjutnya diamkan adonan sekitar 2 jam agar glutennya itu terbentuk sehingga adonannya itu bisa jadi lebih lentur dan tidak rawan sobek saat dicetak. Catat, sambil menunggu siapkan bahan isian dadar gulung, yaitu ada 28 gram atau sekitar 1 saset coklat string, 60 gram atau sekitar 4 sendok makan tepung maizena, 1 sampai dengan 2 sendok makan gula pasir sesuai selera, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 30 gram atau sekitar 2 sendok makan creamer bubuk opsional. Lalu tambahkan juga 450 ml atau sekitar 2 gelas air. Aduk rata hingga adonan halus dan tidak bergerindil. Kemudian masukkan 40 gram atau sekitar 1 saset susu kental manis. 50 gram coklat batang yang sudah disisir halus seperti ini. Nyalakan api kompor. Masak dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga adonan mengental dan meletup-letup. Jika warnanya itu kurang gelap, kita bisa menambahkan secukupnya pasta black forest seperti ini. Oke, setelah adonan telah meletup-letup dan matang begini, segera matikan api kompor. Angkat dan tuangkan. Foto spread. Nah, ini dia guys hasilnya. Dan agar permukaan flanya itu tidak rawan berkulit, maka sebaiknya tutup permukaan fla dengan menggunakan selembar plastik seperti ini. Sisihkan. Selanjutnya untuk isian dadar gulungnya itu juga saya menggunakan 7 buah pisang raja matang yang sudah dikukus dan dingin seperti ini guys. Agar makin mantap maka panaskan sekitar 1 sendok makan mentega atau margarin. Lalu masukkan pisang. Dan goreng asal sampai berwarna coklat di kedua sisi. Menggorengnya ini sambil ditekan-tekan agar jadi sedikit kepeng guys. Menit ke 7,5. Sampan foto sih loh, Abi. Oke, setelah layu di kedua sisi begini, maka segera angkat.
Selanjutnya potong menjadi 4 bagian seperti ini. Sisihkan. Balik lagi ke adonan yang didiamkan tadi. Nah ini dia guys, setelah didiamkan sekitar 2 jam sekarang adonannya itu terasa lebih lembut dan lentur. By the way, di tahap ini jika suka juga kita bisa menambahkan 1 butir telur dengan tanpa menambah atau mengurangi bahan-bahan yang lain ya. Jika menggunakan telur, teksturnya itu terlihat lebih halus dan lebih bervolume ya guys. Cuma telurnya ini sengaja saya skip karena untuk membuktikan bahwa walaupun tanpa telur juga dadar gulungnya itu masih bisa cantik dan enak dan pastinya juga lebih irit ya, catat. Oke, selanjutnya untuk membuat adonan motif, ambil 90 ml atau sekitar 3/4 sendok sayur adonan dan tempatkan di dalam mangkok seperti ini. Kemudian ambil 1 kali lagi dengan takaran yang sama. Nah ini dia guys, jadi adonannya itu dibagi menjadi 3 bagian dengan rincian 2 mangkok kecil untuk adonan motif dan 1 mangkok besar untuk adonan dasar. Catat ya. Dan untuk 1 bagian adonan motif, tambahkan pewarna atau pasta black forest seperti ini. Agar makin gelap, ini juga saya tambahkan sedikit pewarna hitam guys. Lalu untuk motif yang satunya, tambahkan secukupnya pewarna warna coklat biasa seperti ini. Aduk hingga tercampur rata. Nah, sementara untuk sisa adonannya itu dibiarkan berwarna putih guys. Oke guys, nah ini jika flat coklatnya itu sudah dingin, maka segera angkat lembaran plastik. Masya Allah, tuh bisa dilihat kan ya, tekstur flannya itu tetap bisa lembut dan tidak berkulit. Oke, jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dicetak. Panaskan teflon dengan diameter sekitar 18 sampai dengan 20 cm. Setelah teflon panas, naikkan teflon seperti ini agar adonan motif yang kita buat nanti itu tidak terlalu cepat kering. Oke, kemudian ambil setengah sendok makan adonan motif warna coklat muda, tuangkan ke atas teflon dengan membentuk motif tidak beraturan alias ngasal gitu, seperti ini ya. Lalu buat garis lengkung atau melingkar di pinggiran motif sebelumnya dengan cara disemprotkan menggunakan adonan coklat tua yang sudah ditempatkan di plastik segitiga seperti ini. Intinya sih, silahkan dicoret-coret sekar perikat dewek bae pokoknya lah yuk. Yang terpenting hasilnya itu mirip dengan motif leopard alias macan cucul alias macan tutul. Oke, turunkan kembali teflon ke atas mulut kompor dan segera tuangkan adonan dasar kira-kira 3/4 sendok sayur atau sekitar 40 sampai dengan 45 ml. Putar hingga rata. Masak dengan api sedang agak kecil hingga adonan matang dan tidak lengket. Durasinya itu sekitar 2 sampai dengan 3 menit tergantung dengan panas kompor masing-masing. Nah, setelah adonan matang segera angkat. Biarkan hingga agak hangat. Selanjutnya kita cetak adonan berikutnya guys. Untuk caranya itu masih sama. Nah, sambil menunggu matang, ini saya sambil menambahkan isian dadar gulungnya ya guys. Oke, tambahkan secukupnya flat coklat. Kemudian juga potongan pisang. Lalu lipat membentuk segitiga seperti ini. Dan untuk cara melipatnya ini tolong diperhatikan baik-baik agar bisa paham guys. Jadi deh, Masya Allah, jadinya bagus banget, cantik seperti yang nonton ya. Beneran deh, dijamin rugi banget kalau misalnya nggak sampai diriku. Oke, segera balik lagi ke adonan yang sedang didadar tadi ya. Nah, setelah matang, segera angkat, lalu lakukan sisanya hingga habis.
By the way, proses pengisian dadar gulung ini memang sengaja dilakukan ketika kulitnya itu masih hangat. Karena selain cepat dan praktis juga kulit dadar gulungnya itu jadi lebih mudah menempel saat dilipat seperti ini. Catat. Dan ini dia guys hasilnya. Ya Allah, cantik banget. Dan bahannya ini lumayan murah meriah sehingga jika per satu buah itu dijual Rp1.500 juga masih dapat untung guys. Apalagi jika dijual Rp3.000 per satu buah. Untung banget. Satu resep ini jika dicetak dengan teflon diameter 18 cm atau dengan takaran adonan sekitar 45 sampai dengan 50 ml per lembar, maka insya Allah bisa menghasilkan sekitar 24 sampai dengan 25 buah dadar gulung cantik yang lembut, lumer, dan anti gatal. Oh wow, amazing. Dan agar tetap lembut setelah dingin, sebaiknya bungkus dadar gulung dengan menggunakan plastik seperti ini. Untuk cara membungkusnya itu saya menggunakan plastik OPP One Sheet dengan ukuran 8,5 x 20 cm. Oke, bungkus dadar seperti ini ya. Yang ini kita ambil ininya. Kemudian rapikan dengan menggunakan gunting. Jadi deh. Jokin. Dadang ayu banget ya layu. Jan. Jika suka juga kita bisa menambahkan stiker dengan cara ditempelkan seperti ini. Jadi deh. Masya Allah. Walau bahannya itu murah meriah, tampilannya ini sama sekali nggak murahan ya. Justru terlihat mewah banget dan pastinya itu juga sangat cocok untuk ide jualan. Beneran deh, yang ini wajib banget untuk dicoba ya. By the way, karena menggunakan isian flah, maka dadar gulung ini cuma bisa awet sekitar 12 jam di suhu ruang. Jadi kalau mau awet lebih lama lagi, maka simpan di dalam kulkas sehingga bisa tahan enak selama 3 sampai dengan 4 hari. Atau jika ingin lebih awet lagi, maka untuk isian flanya itu bisa diganti dengan meses coklat seperti ini. Jika menggunakan isian pisang dan meses coklat, maka insya Allah dadar gulungnya itu bisa awet sekitar 2 sampai dengan 3 hari di suhu ruang. Catat. Untuk pewarnaan adonan motif, jika suka juga kita bisa menggunakan 1 sendok makan bubuk coklatos untuk warna coklat tua dan 1 sendok makan Milo bubuk untuk motif coklat muda. Aduk rata. Jika ingin lebih gelap, bisa ditambahkan sedikit pewarna hitam ya. Nah, ini dia guys hasilnya. Oke guys, demikian tadi cara membuat dadar gulung motif leopard ala Dahasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah, semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Oke. I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.